Setelah kepulangan orang tuanya, Aileen langsung berlari ke kamar utama. "Regan, kamu kemana?" Aileen mengernyitkan dahinya. Ia bingung karena tidak menemukan keberadaan Regan di sana. "Loh, kok tidak ada? Tadi benar-benar Regan kan?" "Iya, benar kok. Mami sama papi aja mengenalinya tadi," pikir Aileen. "Sayang, kamu di mana?" Aileen langsung berjalan cepat mengelilingi kamar utamanya itu. Namun Aileen tetap tidak menemukannya. Kemana dia? Di toilet tidak ada. Di walk-in closet juga gak ada. Aileen langsung berlari keluar dari kamarnya dan berjalan menuruni tangga satu persatu. "Bibi," panggil Aileen dan berjalan menghampiri Bik Mina yang berada di kamarnya itu. Bik Mina tergopoh-gopoh langsung keluar dari kamarnya. "Iya Nona, ada apa Non? Mau makan siang ya? Sebentar ya Bibi panaskan kembali." "Tidak Bi, Regan di mana ya Bi?" Tuan Regan kan belum kembali Nona." "Jangan seperti ini terus Non. Nona harus sabar ya. Tuan Regan pasti akan segera pulang kok." "Regan sudah pulang Bi, aku sendiri yang melihatnya tadi. Dia langsung berjalan masuk. Aku sudah mencarinya di kamar, tapi dia tidak ada di sana Bi." Nona Aileen serius? Maksud Bibi, apa Nona tidak salah lihat? Apa itu benar-benar Tuan Regan? "Bibi, aku masih sangat ingat bentuk dan wajah Regan Bi. Jadi tidak mungkin aku salah lihat. Orang jelas-jelas tadi Regan kok Bi." "Bibi tidak tahu Nona. Bibi belum melihat Tuan Regan sama sekali sejak tadi. Bibi kan istirahat di kamar." "Oh ya sudahlah, aku akan mengelilingi mansion ini dulu karena Regan pasti ada di dalam." Tapi bisa juga dia keluar dari pintu samping atau pintu belakang Kang Bi. Aku harus mencarinya dulu." "Ya udah deh, Bibi kembali istirahat aja," ujar Aileen. "Tidak, jangan Nona." Aileen menatap bingung ke arah Bik Mina. "Jangan mengelilingi mansion ini Nona. Nona bisa kelelahan dan itu tidak baik untuk kandungan Nona yang masih muda." "Bukankah aku selalu bilang ke Bibi kalau aku belum percaya jika diriku sedang hamil, kecuali nanti hasilnya tetap di saat aku mengeceknya bersama Regan. Aku akan baik-baik saja Bi, meskipun mansion ini sangat luas, tapi aku pernah kok beberapa kali mengelilingi mansion ini. Jadi biasa aja kok Bi." "Tidak Nona, lebih baik Nona menunggu saja. Biar Bibi dan para pembantu yang lainnya yang akan berkeliling mansion ini untuk mencari keberadaan Tuan Regan." "Tidak mau, aku akan mencarinya sendiri," ucap Aileen yang sangat keras kepala. "Nona, coba Nona pikirkan lagi. Nona memang belum yakin kalau Nona sedang hamil. Tapi bagaimana jika Nona benar-benar hamil? Nona tidak takut akan terjadi sesuatu jika Nona kelelahan. Mansion ini cukup besar untuk mengecek setiap sudutnya Nona. Bibi hanya tidak ingin kalau Nona itu kenapa-napa, apalagi jika sampai menyesal atas perbuatan Nona sendiri." "Biarkan saja Bi, aku yang melakukannya. Aku akan secepatnya istirahat kok jika aku merasa lelah. Tapi aku akan tetap mencarinya sendiri." "Tapi Nona..." "Udah, Bibi tenang aja. Kalau aku merasa lelah, aku akan segera istirahat kok. Lagi pula tidak butuh waktu lama untuk menemukan Regan." "Tapi Nona tidak perlu ikut mencarinya. Biar kami saja," ujar Bik Mina. "Biar aku yang mencari Regan di lantai 1. Bibi kerahkan yang lainnya untuk mengecek lantai dasar, lantai 2 dan juga lantai 3 saja ya. Suruh mereka juga untuk mencari di luar. Mungkin ada di kebun belakang atau mungkin taman samping. Ya terserahlah. Pokoknya cari saja. Jika sudah ketemu, tolong katakan pada Regan untuk segera menemuiku." "Baiklah Nona, Bibi akan memberitahu yang lainnya dulu. Permisi ya Nona." Aileen mendengus kesal karena tidak kunjung menemukan Regan di mansion itu. Hampir semua tempat sudah ia jelajahi, tapi ia tetap belum menemukan di ruangan manapun. Astaga, ternyata ada enak dan tidaknya juga ya tinggal di mansion. Kalau begini lebih enak tinggal di kontrakan aja deh, sehingga aku tidak terlalu sulit untuk menemukanmu. Lagi pula kenapa membuat mansion sebesar ini sih?
Oke, semangat Aileen, tinggal 2 kamar tamu di dekat kolam renang sana. Semoga saja dia ada di dalam salah satu ruangan itu. Meskipun sedikit mustahil sih, ngapain juga Regan berada di dalam sana. Tapi tidak ada salahnya kan untuk mengeceknya. Aileen langsung saja berjalan menyeret kakinya yang mulai terasa berat karena sudah berkeliling mengitari lantai 1 itu. Dengan perlahan ia memegang knop pintu dan mengernyitkan dahinya. Saat ia membuka pintu tersebut, Aileen tidak bisa membukanya. Loh, kenapa terkunci? Perasaan semua kamar tamu apalagi yang di dekat tangga tidak terkunci deh. Atau mungkin Regan ada di sini. Hanya kamar tamu ini nih yang kekunci. Aileen mencoba membuka pintu kamar satunya dan ia berhasil membukanya karena memang tidak pernah dikunci seperti biasanya. Dan Aileen masih bingung, namun seketika ia langsung tersadar sesuatu. Aileen kembali menatap pintu kamar tamu yang terkunci itu. Tok tok tok. Aileen mengetuk pintu itu lalu mendekatkan telinganya ke pintu yang terkunci. Regan, apa kamu ada di dalam? Tok tok tok. Regan, ada di dalam atau enggak sih? Apa emang biasanya kamar ini dikunci ya? Pikir Aileen. Aileen kembali mencoba mengetuk pintu kamar tamu itu dan ia sungguh merasa sangat penasaran. Regan, jawab dong kalau kamu ada di dalam. Namun tidak ada jawaban dari dalam sana. Aileen langsung bergegas mencari Bik Mina saat kembali tidak mendapatkan jawaban dari dalam sana. Bibi sudah mengecek di lantai 2? Sudah non, tapi tidak tahu dengan yang lainnya. Mereka sih masih berusaha mengecek satu persatu di atas non. Bi, Aileen mau tanya deh, kamar tamu di dekat kolam renang itu biasanya dikunci nggak Bi? Tanya Aileen. Kamar tamu tidak pernah dikunci non, karena Tuan Regan selalu menyuruh para pembantu untuk tetap membersihkannya setiap hari. Mendengar ucapan Bik Mina membuat Aileen langsung berlari menuju kamar tamu. Aileen lagi-lagi kembali mengetuk pintu kamar itu. Mungkin kali ini ketukannya lebih kencang. Sayang, aku tahu kamu ada di dalam kan? Buka pintunya, teriak Aileen menggedor pintu. Sementara di dalam kamar tamu, Regan memang sejak tadi sudah mendengar ketukan dan suara Aileen. Hanya saja rasanya masih sangat kesal dan juga lelah untuk melihat Aileen lagi. Regan memilih untuk memejamkan kedua matanya dan mengabaikan panggilan Aileen. Aku merindukanmu, biarkan aku masuk. Aku ingin memelukmu sayang. Ayo buka pintunya, buruan ayo. Nafas Aileen terengah-engah karena berteriak dan Regan tak kunjung membuka pintunya. Aku ingin bicara padamu, ada banyak hal yang harus aku katakan saat ini. Ayo buka pintunya dan kita bicara, ujar Aileen. Namun Regan masih belum merespon ucapan Aileen. Aileen menggedor-gedor pintu kamar tamu lebih keras lagi hingga ia mulai merasa sakit pada kepalan tangannya. Sayang, bahkan tanganku sudah terasa sakit, tapi kamu belum mau juga membukakan pintu. Apa aku harus meminta bantuan Tejo atau Agus untuk mendobrak pintu ini, ha? Sebenarnya ada apa sih denganmu? Kenapa kamu berada di dalam sana? Ayo, keluar Gan. Aku tahu kamu ada di dalam. Aku juga tahu kalau kamu tuh tidak tuli. Kamu pasti mendengarku bukan? Buka pintunya Regan. Setidaknya biar aku berada di dekatmu. Aku benar-benar rindu. Keluarlah sayang, aku mohon. Regan membuka matanya dan menghela nafas beratnya. Ia pun menjambak kasar rambutnya. Ah, sialan, teriak Regan. Aileen yang mendengar teriakan Regan tentu saja panik dan semakin menggedor-gedor pintunya. Sayang, kamu kenapa? Buka pintunya please. Kenapa berteriak seperti itu? Pintu kamar akhirnya terbuka. Aileen langsung memeluk erat Regan yang berdiri di hadapannya. Sementara Regan, ia hanya menatap lurus dan sangat enggan untuk menatap Aileen. Akhirnya dibuka juga pintunya. Aileen mendongakkan kepalanya menatap wajah Regan. Kamu kenapa? Apa yang terjadi padamu? Apa kamu memiliki masalah?
Cepat, katakan padaku. Sudah cukup kamu membuatku khawatir kemarin. Aileen pun menangkup wajah Regan. Sayang, ada apa? Kamu kemana aja selama ini? Kenapa tiba-tiba kamu menghilang? Kamu tiba-tiba tidak bisa dihubungi. Dan kenapa tiba-tiba kamu pergi? Kenapa, Regan? Regan menghempas kasar tangan Aileen dari wajahnya, lalu sedikit mendorong tubuh Aileen agar melepaskan pelukannya itu. Aileen tidak percaya atas sikap Regan yang barusan. Regan benar-benar tidak menatap wajah Aileen sedikit pun. Ia berjalan keluar mansion lalu masuk ke dalam mobil. Aileen yang melihat hal itu tentu saja panik dan ia berusaha membuka pintu mobil tersebut. Namun sayangnya Regan lebih cepat mengunci mobilnya. Aileen mengetuk kaca pintu mobil agar Regan segera membukakan pintu mobil untuknya. Kamu mau kemana lagi? Jangan pergi lagi, Regan. Jangan. Buka pintu mobilnya, biar aku ikut bersamamu. Aku mohon, ajak aku kemanapun kamu pergi, Regan. Tanpa menghiraukan Aileen, Regan langsung menginjak pedal gasnya dan pergi kembali dari mansion itu. Regan, teriak Aileen. Aileen terus saja berteriak kencang memanggil nama Regan. Namun sayangnya Regan tetap tidak menatap Aileen meskipun lewat kaca spion itu. Bersambung.